Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Oke, sekarang bagaimana caranya kita supaya dapat nikmat itu? Nah, kata Quran surat Al-An'am ayat 151. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Saya sudah rangkum isi dari Quran surat Al-An'am ayat 151. Surat ke-6 151. Nanti Bapak Ibu catat surat ke-6 ayat 151. Bagaimana cara mencapai nikmat Allah itu? Ini udah cara. Di surat Al-An'am 151 ada 5 cara. Ada 5. Oke, sekarang saya tunjukkan. Apa aja caranya? Sudah dibuat rinci. 1. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Itu cara yang pertama. Kenapa ada orang yang mempersekutukan Allah? Kenapa ada orang yang menduakan Allah? Saya sudah jelaskan di kajian sebelumnya. Orang yang mempersekutukan Allah itu gara-gara dia tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kalau begitu, ayat yang pertama ini, surat Al-An'am 151 ini menegaskan kepada kita, kalau kamu ingin mencapai nikmat Allah, 1 perintahnya, kenali Allah. Karena Allah bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Ketangkap? Ya. Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Saya bacakan. Bisa terpercaya. Kan kata Allah di sini, Kul ta'alau ajlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, katakanlah. Aku ingin beritahukan kepadamu tentang apa yang Allah haramkan bagi kamu. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Baru percaya ya sekarang ya? Ya. Jadi yang pertama kata Allah, kalau ingin mencapai nikmatku, yang pertama jangan kamu persekutukan aku dengan selain aku. Ini perintah dari Allah agar kita mengenal dia. Bukan dia yang kita kenal dari versi orang, tapi dia yang kita kenal dari versi sejatinya dia. Makanya dia tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipelajarkan. Tetapi dia ada bersamamu dan bisa ditemui kapanpun kamu mau. Karena dia tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk sekalipun. 2. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Itu yang kedua. Makanya saya kasih tahu ya, yang suka berantem sama ibu bapaknya, yang pelit sama ibu bapaknya, yang tidak menghormati orang tuanya, awas ya. Jadi orang tua dalam Al-Quran itu ada 2, wabil walidain. Orang tua yang pertama yang melahirkan kita secara jasmani, yang menjemput kita dari langit ke bumi, itu orang tua jasmani. Ayah dan ibu itu dihitung setengah-setengah, dijumlahkan jadi 1. Itu baru 1 orang tua. Kita harus punya orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit. Yang mengantarkan kita untuk mengalami kelahiran yang kedua, yang disebut dengan Dwi Jati, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Itulah yang disebut dengan orang tua yang kedua. Sudah punya 2 orang tuanya? Kalau baru punya ibu bapak itu baru 1. Setengah dari ibu, setengah dari ayah. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua yang melahirkan kita secara fisik, tidak menghormatinya, ridho Allah gak akan jatuh. Yang kedua, ridho Allah jatuh karena ridho orang tua rohani. Harus punya tuh orang tua rohani. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Awas. Kasus aborsi sekarang ini terjadi di mana-mana. Itu cara yang ketiga. Keluarga berencana tidak membunuh. Keluarga berencana membatasi kelahiran. Jangan salah kaprah. Sudah dicatat? Oke. Yang keempat,
Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya pun yang tersembunyi. Bagaimana kita mau mencapai nikmat Allah? Setiap hari kita berlawanan dengan Allah. Ya, setiap kita berlawanan dengan Allah, berarti kita itu sedang melakukan perbuatan keji. Keji. Dari dalam bilang, tolong dia, kasihan. Perhitungan banget. Egois. Yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan sesuatu dengan sesuatu yang benar. Hadirin, setiap hari kita membunuh. Jiwa-jiwa yang hidup. Saya tidak membunuh manusia. Ya Allah. Yang namanya hidup itu bukan hanya manusia. Hewan, tumbuhan, mereka semua hidup. Dan kita setiap hari terus melakukan itu. Kita menciptakan sebab yang menimbulkan rasa sakit kepada makhluk lain. Masih suka membunuh? Melainkan dengan sesuatu yang benar. Rasulullah pernah dikabarkan beliau membunuh ular. Karena itu membahayakan. Itu tetap membunuh ya. Dan minta maaf. Tetapi itu karena membahayakan. Kita nggak bahaya juga dibunuh terus. Makanya kita terus menimbulkan sebab rasa sakit pada makhluk lain. Makanya leluhur-leluhur kami ya di tanah Parihang ini mengajarkan cari makanan yang kalau kamu terpaksa harus membunuh karmanya paling sedikit. Rasa sakit yang ditimbulkannya jangan terlalu besar. Kenapa? Semua rasa sakit yang ditimbulkan pada makhluk lain akan kembali pada diri kita sendiri. Jujur Bapak Ibu, 5 perintah Al-Quran ini sudah dilaksanakan belum? Tapi ngakunya sudah mendapat nikmat ya. Apalagi kan setiap pidato kita bersyukur. Kita panjatkan dulu ya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Karena kita hari ini masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Wih, luar biasa. Begitu tanya nikmatnya apa? Ada nikmat iman teh yang mana? Nikmat Islam tuh yang mana? Gak ngerti. Nikmat Islam tuh nikmat berserah diri. Begitu berserah diri total pada Allah, gak ada masalah. Nikmat itu, damai sekali. Itu harus dipraktekkan, jangan cuma ngomong. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 ada lanjutannya. Tadi baru berapa? 5. Nomor 6. Janganlah kamu dekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik hingga sampai ia dewasa. Mengerti? Mengerti apa tidak? Sudah tahu harta yatim? Gak pakai anak. Harta yatim. Wala taqrabu malal yatim. Gak pakai anak. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yang tidak pernah dilahirkan, yang ditiupkan. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Ya, apa harta jiwa? Satu-satunya harta jiwa adalah Dia yang maha jiwa. Jadi hartanya jiwa itu adalah Allah. Makanya kalau mau belajar ilmu mengenal Allah harus nunggu sampai dia dewasa. Kalau masih kecil belum waktunya. Dewasa apanya? Bukan dewasa usianya. Dewasa pemikirannya. Kan banyak yang dewasa tapi masih dicekoki oleh doktrin dan dogma sehingga susah untuk terbuka. Nerima yang barunya susah. Itu namanya kekanak-kanakan. Maka di surat Al-Kahfi waktu Musa berguru kepada Khidir, maka anak kecil dibunuh. Itu Khidir bukan membunuh anak kecil sebetulnya. Itu hakikat. Khidir itu sedang membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirinya Musa. Kan mau belajar ilmu mengenal Tuhan. Makanya ilmu mengenal Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbuka pemikirannya, yang sudah dewasa. Yang masih suka usil,
intoleransi, tidak bisa menerima perbedaan, tos weh, calik heula. Calik heula, ya. Jangan belajar ilmu-ilmu kayak gitu, ya. Sudah, ya. Iqra 1 aja. Iqra 1. Naiklah paling Iqra 2. Iqra kitabaka. Perintah bukan ini? Perintah kan? Bacalah kitabmu. Tidak mungkin Allah itu nyuruh baca kalau kitabnya nggak bisa dibaca. Nggak mungkin nyuruh baca kalau kitabnya nggak ada. Siapa yang suruh baca? Nabi Muhammad. Ya memang ayat ini pertama kali disampaikan pada Nabi Muhammad. Kan ayat ini berlaku buat kita juga. Betul nggak? Yuk kita baca. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Mu itu udah siapa? Mu di sini siapa? Ya mu itu pertama Nabi Muhammad, dan selanjutnya kita pengikutnya. Berarti kita juga termasuk mu dong. Jadi artinya kitab itu bukan hanya diberikan pada Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah nyuruh baca sementara gak ada yang bisa dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kitab itu ada dalam diri kita? Ya tentu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, kitab itu oleh leluhur kita sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi kalamullah itu sifat dan zat. Dan sifat dengan zat tidak mungkin berpisah. Setuju? Jadi sebetulnya kitab sejati itu ada dalam diri setiap orang. Karena apa? Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Bahkan aku meliputi semua manusia. Jadi Allah meliputi kita? Berarti Allah ada dalam diri kita? Bahkan bukan Allah ada dalam diri kita. Kita semua ada dalam dirinya Allah. Sudah dibaca kitabnya? Nah kenapa belum dibaca? Karena selama ini kita tidak mengerti perintah ini. Padahal yang disuruh baca itu adalah kitabmu, bukan kitab yang lain. Maka Allah bilang, kafa cukuplah. Binafsika al-yauma alaika hasiba. Kalau kamu hari ini sudah bisa membaca kitab sejatimu sendiri, maka itu akan menjadi juru hisabmu. Jadi alam hisab itu bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Jadi saya kasih tahu nih bocorannya. Kalau kita sudah bisa membaca kitab kita sendiri, kita bisa melihat seluruh amalan kita ada di kitab kita sendiri, karena kita yang mencatatnya. Baik buruknya, gelap terangnya, semua ada. Sudah bisa cara baca. Nah itu. Begitu ada perintah di Quran, Iqra kitabaka, harusnya baca ayatnya 1 aja. Gak usah 30 juz. Langsung cari kumaha carana ya supaya saya bisa baca kitab saya. Selama ini saya belum bisa. Gitu cari orang yang tahu. Mau saya ajarin? Nah. Gitu gak model belajarnya? Bacanya 1 ayat saja tapi langsung ini ada perintah baca kitab. Yang harus dibaca adalah kitab saya. Di mana kitab saya? Kumaha cara macana? Kasaha orang diajar supaya bisa baca kitab diri. Gitu nggak selama ini belajar? Ya enggak. Sibuk kalian itu, sibuk. Lalu lucunya sibuk melakukan yang tidak disuruh. Dar macan sajen. Perintahnya itu baca kitabmu supaya kamu bisa introspeksi diri sekarang mumpung ada waktu untuk memperbaiki. Makanya alam hisab kalau nanti hesek ngomeanana. Mumpung alam hisab ayeuna di dia bisa diomean. Oh ternyata saya tuh masih poek. Segala di pikiran. Penyakit loba segala karasa. Cangkeng nyeri. Diuk saeutik cangkat kunang-kunang. Karena kita gak pernah baca kitab kita. Kalau baca kitab mah penyakit aja bisa kebaca semuanya. Mau saya ajarkan itu? Ya nanti. Ini teorinya dulu. Itu ilmu khusus. Diberikan dengan cara khusus. Di tempat khusus. Pada orang yang khusus. Dan belum tentu semua orang yang ada di sini juga
diajarkan ini? Belum tentu. Wow, ini ilmu agung. Ya. Kalau ditanya mau, ya semua juga mau. Nah, kalau kita berbicara, ini perintah membaca bukan? Kalau perintah membaca, kan harusnya kita mikir, bagaimana cara membaca? Yuk kita pikirkan. Berarti kalau membaca, satu harus pakai mata. Setuju? Tanya lagi, mata mana? Mata yang ini cuma mata lahir, bangsa kornea mata, darah daging. Mata ini cuma dipakai untuk bisa melihat yang materi. Sedangkan kitab ini tersembunyi dalam diri kita. Dia itu imateri. Jadi tidak mungkin dibaca dengan mata ini. Berarti sudah kejawab pertanyaannya. Oh, berarti saya harus cari mata saya yang bisa baca kitab itu. Terjawab sekarang. Ini teorinya aja dulu yang sederhana. Jangan tinggi-tinggi ngajinya. Yang kedua, kalau kita disuruh membaca, berarti ada objek dong yang dibaca. Betul nggak? Ada objek. Apa objeknya? Ya kitab diri. Kitab diri. Pertanyaannya, di mana kitab diri adanya? Diletakkan sebelah mana? Kan timbul banyak pertanyaan. Dan itu akan mengalirkan jawaban. Lalu tujuannya apa? Tujuan membaca adalah memahami yang dibaca atau menangkap pesan. Kan tidak mungkin membaca tidak menangkap pesan, bukan? Betul nggak? Berarti kitab diri itu bisa ngasih banyak pesan. Wah, pinter deh kalau udah gitu. Pinter. Tetapi ada syaratnya. Kalian tidak mengerti bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti bahasa Arab, baca buku tulisan Arab. Ngerti mual? Jadi harus memahami bahasa yang dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, itu kitab diri bahasanya apa? Saya kasih tahu, bahasanya adalah bahasa getaran, bahasa rasa. Karena bahasa rasa harus dipahami dengan rasa. Tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Lalu selanjutnya apa? Bahasa yang dibaca adalah bahasa universal. Tentu saja yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Maka Allah tidak berbahasa apapun. Karena dia menggunakan bahasa yang universal. Artinya, rek sakola di mana, rek bahasa nanaon, kalau sudah membaca kitab diri, kita akan mengerti. Ibu saya SR, waktu saya bimbing untuk membaca kitab dirinya, nangis. Saya tanya, ibu ngartos? Ngartos. Ini yang selama ini membuat kita tidak tercerahkan. Padahal di sini ada perpustakaan hebat yang disediakan semesta. Perpustakaan itu mesti tertutup rapat. Itu yang membuat kita jadi, mohon maaf, bodoh selamanya. Lanjut. Oke. Siapa orang yang pertama disuruh membaca oleh Allah? Ya tentu saja para nabi, para rasul, bukan? Sepakat dengan saya? Nah, sebagai contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ditugaskan membaca. Kita lihat ayatnya. Pahami pelan-pelan. Iqra. Ada? Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Awas. Bukan tulisan. Bismi Rabbika. Ismu Rabbi. Isim. Ismu sering diartikan nama. Oke? Apa artinya sebuah nama kalau tidak ada barangnya? Karena ada barangnya dulu, baru barangnya diberi nama. Nama itu tidak ada kalau barangnya belum ada. Belum lahir ya barang ini, gak ada Saiful Karim. Setelah lahir ada barangnya, diberi nama supaya gampang disebut. Jadi nama itu supaya gampang disebut. Tapi mari kita belajar asal usul kata. Saya cari kata nama berasal dari mana? Ternyata kata nama aslinya bahasa Urdu dari kata nam.
Ternyata nam itu artinya adalah zat. Nam itu artinya wujud. Jadi ismu Robbi itu adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang diikra oleh para nabi, para rasul itu bukan sekedar tulisan. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Pintar ya kalian. Ulangi lagi. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Kalau gitu saya tanya, apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jawab. Ya jelas tidak. Apakah Saiful Karim itu SYAIFUL KARIM? Apakah itu? Bukan. Itu tulisan nama saya. Barangnya ini. Coba kalian bertemu dengan tulisan Saiful Karim, bisa bicara? Benar. Saya nggak perlu bertemu dengan barang ini. Saya cukup bertemu dengan tulisan Saiful Karim. Apakah tulisan Saiful Karim sama dengan saya? Pintar kalian itu. Apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jelas bukan. Jadi Iqra bismi rabbika yang dibaca, yang dipeleng, yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Jelas bukan tulisan Allah. Karena tulisan Allah bukan Allah. Jadi yang dibaca beliau apa? Ya dia itu sendiri. Kalau begitu di Iqra bismi rabbika itu ada pertemuan? Ada pertemuan? Ini cerita pertemuan. Coba artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nam Tuhanmu yang menciptakan. Nam tadi apa? Zat. Nam itu wujud. Ini adalah sebuah pertemuan. Mau begini. Dan kenapa kita nggak ngerti Quran selama ini? Karena kita tidak mengalami pengalamannya beliau. Seperti baca buku tentang kopi tapi nggak pernah minum kopi, itu nyambung. Lanjut. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua hanya menegaskan bahwa sebetulnya yang dibaca, yang dilihat, yang ditatap, yang dipeleng jelas bukan rangkaian kata-kata dan tulisan. Tetapi sang wajibul wujud yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi ketika ditanya, dengan apa ya Rasulullah engkau melihatnya? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kolbuku. Ini harus dibuktikan. Jangan belajar agama cuman dengar ceramah. Cukup mendengarkan cerita orang tentang rasanya goreng singkong? Atau pengen goreng singkong? Lucu kalau kita bisa kenyang padahal orang cuma cerita goreng singkong. Lucu. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ditegaskan lagi yang diikra itu apa? Tuhan yang maha mulia. Dia sang pemelihara, Rabb. Allazi allama bil qalam. Ternyata saat beliau bertatap wajah, ketemu langsung, berinteraksi langsung. Apa yang terjadi? Allazi allama bil qalam. Beliau diajarkan oleh penanya sendiri. Apa yang diajarkan? Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan melampaui pikiran biasa, memasuki kesadaran, memasuki kecerdasan tanpa batas. Itu yang disebut dengan spiritual. Itu yang disebut dengan ISQ.
Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Tapi banyak sekali orang yang ngomong itu tapi nggak ngerti gimana caranya membangkitkan kecerdasan spiritual itu. Para nabi, para rasul sudah ngasih tahu caranya adalah Iqra. Sampai sini ngerti? Makin jelas? Ayat yang tadi, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi Nabi Muhammad sedang membaca kitab apa? Kitab diri, kitab sejati. Ada nggak dalam diri beliau? Ada. Nabi Muhammad sama nggak dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun dikatakan di Quran harus mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Artinya, apa yang dicapai beliau, ya bisa dicapai oleh kita. Kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya beliau. Kan kita sudah menjadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Kalau kita mengikuti Rasulullah, uswatun hasanahnya Rasulullah, cuman satu akibatnya, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi kalau bisa ingat Allah banyak-banyak, berarti kita kenal dan tahu dong. Karena tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau nggak tahu dan kenal. Kan tahu dulu baru ingat, jumpa dulu baru ingat. Itu jelas kok di Quran, surat Al-Ahzab. Sampai sini clear? Clear? Oke. Nah, pelan-pelan ngajinya ya, pelan-pelan. Hari ini agak serius ya kita ngaji ya. Supaya rada pintar sedikit. Sedikit aja dulu pintarnya. Karena ini belum melampaui kecerdasan tanpa batas, belum. Ini masih di dimensi pikiran. Maka ini bukan santapan ruhani, ini baru santapan pikiran. Supaya pikirannya mulai terbuka, itu aja. Santapan ruhani enak aja. Ruhani kita makanannya bukan kata-kata. Ruh itu adalah nur. Makanannya nur, ya nur juga. Jadi kalian kalau udah ngaji kayak gini, jangan ditanya habis dari mana. Tadi habis santapan ruhani. Bukan, ini baru ngobrol. Namanya brainstorming bahasa asingnya. Jadi ini baru kita mencoba membangunkan pikiran kita yang dingin. Makanya brainstorming itu artinya memanaskan pikiran yang dingin. Karena selama ini pikiran kita, brain kita, otak kita dingin. Tara mikir. Lo bating maca. Lanjut. Okay. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Wah, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Saya kalau baca Quran tuh pengen nangis. Getarannya tuh luar biasa Quran tuh.